Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Martabat-nama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Bait Al-Quran tercinta. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan bersama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pertama-tama juga tak lupa pula yang kami hormati pengurus Pondok Pesantren Bait Al-Quran, tak lupa pula teman-teman sekalian, putra-putri yang sedang berbahagia. Teman-teman kita semuanya, di dalam Al-Quran kita oleh Allah Subhanahu wa taala sering sekali diperintahkan untuk bertawakal dengan banyak berbagai macam redaksi yang ada di dalam Al-Quran. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Banyak itu. Jumlahnya ada 38 kalau enggak percaya dicek nanti setelah dari sini. Dihitung. Banyak redaksi tawakal dengan berbagai susunannya. Tapi penjelasan tawakal itu bagaimana? Kita mungkin tidak bisa menemukan spesifik jelas di dalam Al-Quran, tapi kita bisa menemukannya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan suatu ketika ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mengikatkan unta dulu." Sahabat ini sambil membawa unta ya. "Ya Rasulullah, saya mengikatkan unta saya terlebih dahulu, kemudian saya tawakal, atau saya langsung saja bertawakal pada Allah?" Rasulullah menjawab, "Ikat untamu dulu, kemudian bertawakallah pada Allah." Di hadis lain, Rasulullah juga bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayra taruhu taudu khimason wa taruhu bitonan." Ini lafadznya agak sulit, jadi agak-agak lupa. Kalau kamu bertawakal secara sungguh-sungguh pada Allah, maka kamu akan pasti diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung itu keluar dari sangkarnya pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Dari dua hadis itu yang disabdakan oleh Nabi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tawakal itu harus ada usaha dulu. Dari usaha dulu semaksimal mungkin, kemudian kita bertawakal. Jadi kita tidak bisa setelah hafal Quran 30 juz kemudian, "Ya Allah, aku pasrahkan hafalanku kepada Engkau," tanpa murojaah. Itu namanya bukan tawakal. Tawakal itu harus deres, lancar tidak lancar, pasrahkan pada Allah. Kalau kita dikaruniai lancar, mungkin itu namanya fadl dari Allah, karunia. Tapi kita tetap harus berusaha. Kalau analogi yang unta itu ya, kalau kita pergi ke masjid membawa sepeda motor, ya dikunci setir dulu biar tidak hilang, ya gitu. Jadi kita harus ada usaha. Karena tawakal ini urusannya dengan hati ya.
Jadi kita banyak menemukan definisi-definisi dari ulama-ulama tasawuf. Di antaranya definisi tawakal menurut Abu Yazid Al-Bustami. Tawakal adalah kamu selalu bersama dengan Allah seakan-akan kamu tidak pernah bersama dengan selainnya. Jadi sampeyan dimanapun itu pasti ada Allah. Itu tawakal menurut Abu Yazid Al-Bustami. Kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini pengarang kitab Al-Hikam, muridnya Abul Abbas Al-Mursi, tokoh sufi ternama ya. Syekh Ibnu Athaillah membagi tawakal menjadi 3. Pertama tawakal, kemudian taslim, tingkatan lebih tingginya itu taslim, tingkatan lebih tingginya apa? Tafwid. Ini kalau diartikan ini sama semuanya, pasrah. Makanya ada wa ufawwidu amri ilallah. Tawakal menurut Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, tidak ada kesulitan memperoleh tujuan ketika hasilnya tersebut kita pasrahkan kepada Allah. Artinya tidak ada kesulitan, itu mudah. Mudah bagi Allah memperoleh apa yang kita anggap sulit ketika sesuatu tersebut disandarkan kepada Allah. Misalkan Mas Imron mau berangkat ke Mesir. Amin Allahumma amin. Katanya kan mau pergi ke Mesir, kita doakan sama-sama semoga diijabah oleh Allah. Mungkin menurut Mas Imron itu sulit, tapi mudah bagi Allah. Pokoknya setelah berusaha dari BG belajar, kemudian doa, usaha juga itu doa. Kemudian tawakal. Insya Allah mudah itu bagi Allah. Kebalikannya, kalau kita menganggap suatu mudah itu ya, tidak ada kemudahan ketika memperoleh tujuan itu disandarkan kepada diri sendiri. Ini mudah, tapi kalau mengandalkan kemampuannya sampean sendiri, sulit itu. Sudah kepanjangan ini. Ya, jadi apa hikmahnya kita ketika kita tawakal? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa. Nah, ini puncaknya ini. Ketika kita bertawakal, maka kita akan diberi kecukupan. Ketika kok tidak sesuai dengan realita, Mas Imron sudah belajar, kok tiba-tiba keinginannya ke Mesir tidak diijabah oleh Allah. Tetap ikhlas. Lagi-lagi Mas Ikhlas jadi tokoh utama. Kurang lebih gitu saja. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.